Selamat siang semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Oke, kalian nggak bisa ganti namanya ya? Selama Zoom ini. Anjir, ganti nama lah lagi. Nggak bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Suruh ganti nama. Bisa, Pak. Soalnya nanti gini, biar absensinya itu biar benar. Seperti sebelumnya, Pak lihat gininya report dari pesertanya itu namanya ada yang mau Pak masukkan ke kelas yang mana kan kita Pak juga nggak tahu. Tapi nanti untuk seterusnya gunakan nama lengkapnya ya. Kalau bisa isi nama kelas. Tapi kalau misalkan nggak bisa nggak apa-apa dulu. Kita lanjutkan saja Zoom meeting kali ini. Baik, sebelum Pak mulai silahkan ambil posisi yang baik dulu. Kita akan melakukan doa sebentar. Baik, kita untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pada Pikon kali ini, seperti yang sudah Pak berikan kemarin, itu adalah kita akan membahas mengenai persiapan penilaian harian limit trigonometri, di mana soal-soalnya sudah Pak berikan dari kemarin. Dan hasilnya lumayan memuaskan, jadi cukup banyak yang mendapatkan nilai 100, dan rata-rata dari semua kelas itu kurang lebih 88, sekian. Jadi itu angka yang sangat bagus. Semoga nanti saat penilaian harian bisa kalian ulangi nilainya segitu ya. Jadi sekarang kita akan bahas soal-soal tersebut. Jadi bagi yang belum begitu paham, silahkan diperhatikan dengan baik. Bagi yang sudah paham, silahkan diperhatikan juga, siapa tahu ada cara lain, ada konsep yang kalian pahami itu berbeda. Oke, ini adalah soal dari latihan persiapan penilaian harian limit trigonometrinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama. Oke, yang pertama ini, mungkin aja yang kalian peroleh nomor satunya bukan ini, karena mungkin aja diacak sama ininya, sama sistemnya. Nanti ikuti saja ya. Oke, yang nomor satu, di sini perhatikan limit X menuju 2, X kuadrat dikali dengan sin 3X kurang 6 per X kuadrat kurang 4. Berarti ada yang harus kita olah di sini. Sebelumnya kalian substitusi aja dulu X sama dengan 2 ke sini ya. Kalau kita substitusi, jadi substitusinya itu orek-oreknya aja. 2 kuadrat dikali dengan sin 3 kali 2, 6. 6 kurang 6, 0. Berarti sin 0 itu hasilnya 0. Berarti yang di pembilangnya ini itu adalah 0 ya. Kemudian di bawahnya 2 kuadrat kurang 4, itu 0 juga. Berarti dibentuknya 0 per 0. Berarti kita lakukan pengolahan. X kuadratnya biarin saja karena ini. X kuadrat ini kan tidak menyebabkan 0. Karena kalau kita substitusi 2 jadinya 2 kuadrat. Maka ini biarin aja. Nanti kita tinggal substitusi aja. Karena dia tidak menyebabkan 0. Berarti di sini X kuadrat kali sin. Nah,
3x min 6, 3x min 6 ini 3-nya kita keluarkan ya. Berarti 3 kurung buka x kurang 2 per. Nah, kemudian x kuadrat kurang 4, ini kamu faktorkan, gunakan rumus gini. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A plus B kali A min B. Ya, jadi A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A plus B kurang dikali A min B. Nah, di sini x kuadrat kurang 4. 4 itu kan 2 kuadrat. X kuadrat kurang 4 ini kan sama artinya dengan x kuadrat kurang 2 kuadrat. Maka faktornya adalah x plus 2 kali x min 2. Oke, kita tulis di sini. X plus 2 dikali x min 2. Nah, sekarang kita lakukan pencoretan. Di sini udah bentuknya sama ya. Di mana x min 2. Jadi sesuai. Oh ya, ini Pak salah nulis ya. Ini bukan 0. Ini Pak kebiasaan nulis 0. Menuju 2. Oke, ini x min 2 sama ya. Berarti hasilnya adalah 3 per 1. Berarti kita langsung saja substitusi 2 kuadrat dikali dengan 3 per 2 tambah 2. Jangan ribut anak-anak. Oke, 2 kuadrat hasilnya 4 kali 3 per 2 tambah 2, 4. 4-nya bisa kita sederhanakan, kita coret, kemudian hasilnya 3. Oke, berarti yang nomor 1 jawabannya 3 ya. Oke, nanti Pak bagikan gininya. Apa namanya? Hasilnya ini nanti setelah ini akan Pak bagikan di Google Classroom atau di belajar.id-nya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini bentuknya bentuk akar yang di pembilang, yaitu 2 kurang akar x plus 6. Di bawahnya tan x plus 2. X menuju min 2, kalau kita substitusi nanti hasilnya 0 per 0 ini ya. Ini jadi akar 4 itu 2, 2 kurang 2, 0. Kemudian di bawahnya adalah tan min 2 tambah 2. Min 2 tambah 2 itu hasilnya 0 ya. Oke, berarti ini limit x menuju min 2, 2 kurang akar x plus 6 dibagi dengan tan x plus 2. Nah, sekarang kalau ketemu bentuk akar seperti ini, kita lakukan kali sekawan ya. 2 kurang akar x plus 6, sekawannya adalah 2 tambah akar x plus 6 per yang sama, 2 tambah akar x plus 6. Jadi, yang di dalam akar tetap nggak usah dirubah menjadi negatif, x min 6, nggak usah, karena yang menjadi sekawannya adalah yang ini ya, minusnya menjadi plus. Sama dengan limit x menuju min 2. Kemudian kita kalikan yang bentuk sekawan. Berarti 2 kuadrat hasilnya 4 dikurang akar kuadrat hilang akarnya, x plus 6 per tan x plus 2 kali. Nah, untuk yang ini, biar nggak banyak nulis, 2 tambah x akar x plus 6, yang bukan sekawannya, itu kita substitusi saja. Yang ini kita substitusi aja. Berarti ini 2 tambah akar min 2 tambah 6. Itu jadi seterusnya cukup tulis hasilnya saja. Limit x menuju min 2. Nah, sekarang pembilangnya 4 dikurangi x plus 6, ini hasilnya adalah 4 kurang x kurang 6 ya. 4 kurang x kurang 6. 4 kurang 6 itu adalah min 2 kurang x per tan x plus 2 kali ini hasilnya 2 tambah akar 4. Ya, akar 4 itu hasilnya 2, berarti ini 2 tambah 2, 4. Sama dengan limit x menuju min 2,
Ini min 2 kurang X itu minnya kita keluarkan jadinya 2 tambah X atau X tambah 2 sama saja. Dan X plus 2 kali 4 ya. Kemudian di sini 2 tambah X, di sini X tambah 2 sama kan ya. Oke, sehingga hasilnya ini adalah 1 ya. Berarti hasil akhirnya adalah min 1/4 ya. Ini min 1/4. Oke, segini hasilnya. Berarti yang A ya, sesuai. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang nomor 3. Kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya. Silahkan ditulis pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di sini di limit M menuju 1, jadi variabelnya di sini M. Jadi variabel itu nggak harus X ya, boleh variabel yang lain. M-nya menuju 1. Cot 2M kurang 2 per kosekan 4 kurang 4M. Nah, sekarang kamu rubah cot sama kosekannya. Cot X itu sama dengan 1 per tan X. Kemudian kalau kosekan X itu sama dengan sepersin ya. Kalau sekan itu baru seperkos. Berarti soal yang ini limit X menuju ke X. Nah, kan kebiasaan Pak nulis X. M menuju 1, cot itulah sepertan 2M kurang 2 dibagi dengan sepersin. Sin sudutnya di sini adalah 4 kurang 4M. 4 kurang 4M. Nah, sekarang ini kalau sepersinnya kita bawa ke atas kan jadinya sin per 1 ya. Sehingga ini bentuknya adalah sin 4 kurang 4M itu dibagi dengan tangen 2M kurang 2. Oke, ini sekarang kita keluarkan apanya nih? Kita keluarkan yang di atas, kita keluarkan minus 4, yang di bawah kita keluarkan 2-nya. Ya. Limit X menuju 1 sin minus 4 kali M kurang 1. Ya, jadi min 4 kali M hasilnya min 4M. Kemudian min 4 kali min 1 itu adalah plus 4. 4. Dibagi dengan 2M min 2, ini kita keluarkan 2-nya. Jadinya tangen 2 kurung buka M kurang 1. Nah, ini udah bentuknya sama, M-1, M-1, berarti jawabannya adalah sin per tan, ada konsepnya, ada rumus dasarnya, itu adalah minus 4 per 2. Minus 4 bagi 2 adalah minus 2 ya. Oke, jawabannya yang ini, yang C ya. Oke, itu soal yang nomor 3. Jadi kalian setidaknya paham dulu beberapa fungsi ya. Kot itu sepertan, kosekan itu sepersin, kalau sekan itu seperkos ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Nah,
Soal yang keempat, ini adalah limit X menuju 0, 1 kurang cos 4X per 2X kali sin 2X. Ya. Ini cukup sederhana soalnya. Pertama, 1 kurang cos 4X, kalian gunakan rumus 1 kurang cos X, itu adalah 2 sin kuadrat X per 2. Ya, kalau di sini X, di sini X per 2. Berarti kalau ini 4X, maka di sini adalah 4X per 2, yaitu 2X ya. Maka ini limit X menuju 0, 1 kurang cos 4X, kita rubah menjadi 2 sin kuadrat 2X. Dibagi dengan 2X kali sin 2X. Nah, sekarang sin kuadrat 2X, kita jabarkan limit X menuju 0, 2 kali sin 2X kali sin 2X per 2X kali sin 2X. Oke, sin 2X per sin 2X bisa dicoret. Sin 2X per 2X ini hasilnya 1 ya, berarti jawabannya adalah 2. Ya, ini bisa kita coret. Oke, sederhana. Yang jelas kalian harus ingat rumus ini, 1 kurang cos, kemudian ada rumus cos kurang 1. Yang cos kurang 1 juga sama, tapi isi negatif aja ya. Di sini minus 2 dia kalau cos kurang 1. Itu dihafalkan ya. Oke, kita langsung ke soal yang kelima. Nah, di soal yang kelima, limit X menuju 0, di sini cos 5X kurang 1 per X kali tan 0,5X. Ya. Ini mirip sih dengan yang tadi ya, berarti ini gunakan rumus cos kurang 1. Cos kurang 1 itu adalah minus 2 sin kuadrat X per 2 ya. Berarti ini limit X menuju 0 minus 2 sin kuadrat 5X per 2. 5 per 2 biarin saja dulu. Kemudian di sini X kali tangen 0,5X. 0,5 itu adalah setengah. Jadi Pak rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena di sini pecahan biasa juga ya. Limit X menuju 0 minus 2 kali sin 5 per 2X kali sin 5 per 2X dibagi dengan X kali tan setengah X. Oke, ini bentuknya sama juga ya. Ini, kemudian yang ini. Sehingga hasilnya adalah minus 2 kali 5 per 2 kali 5 per 2 dibagi dengan 1 kali setengah. Ini bisa kita coret, 2-nya dengan 2-nya juga, berarti 5 kali 5, 25. Berarti ada min minus 25. Jadi jawabannya adalah minus 25. Untuk option itu mungkin saja kalian berbeda optionnya karena diacak sama sistemnya ya. Oke, ini soal yang nomor 5, sederhana. Yang jelas kalian harus ingat rumus cos 5X kurang 1 itu dijadikan ini. Minus 2 sin kuadrat 5X per 2. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6.
Oke, soal yang keenam ini ada rumus cos kurang cos. Berarti kalian gunakan rumus cos kurang cosnya. Ya. Cos kurang cos itu hasilnya, sebentar Pak tulis di sini. Cos A kurang cos B itu kamu rubah menjadi minus 2 sin A plus B per 2 kali sin A min B per 2. Oke, ini pakai rumusnya. Sehingga ini hasilnya limit X menuju 0. Cos kurang cos di sini 2X dan 6X, berarti 2X ini adalah A, 6X ini adalah B. Berarti minus 2 sin A plus B per 2. 2X tambah 6X per 2. 2X tambah 6X per 2 kali sin 2X kurang 6X per 2 dibagi dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Ini kita keluarkan X kuadratnya ya. Berarti X kuadrat kurung buka X kuadrat tambah 1. Limit X menuju 0. Nah, ini kita operasikan ya di dalam sinnya. Berarti di sini adalah minus 2 kali sin 2 tambah 6 itu 8. 8 bagi 2, 4X kali sin 2X kurang 6X itu adalah minus 4. Minus 4 bagi 2 adalah minus 2X. Dibagi dengan X kuadrat. X kuadratnya kita pecah jadi X kali X. Kemudian di sini ada X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Oke, ini bentuknya sudah sama ya. Ini bentuknya sama. Ini juga sama bentuknya. Maka kita bisa menggunakan konsep dasar dari limit trigonometri. Tidak ada limitnya. Ini kita hasilnya adalah minus 2. Ini 4. Ini min 2. Per X kali X berarti 1 kali 1 kali 0 kuadrat plus 1. Sama dengan minus 16. Ya. Benar nggak minus 16 ini? Nggak plus ya, plus 16. Karena min kali min hasilnya plus. Ya, ini kan ada minus, min kali min adalah plus 16. Jadi jawabannya adalah yang D, 16. Oke, ini soal nomor 6. Mungkin sampai soal nomor 6 dulu ada pertanyaan. Setelah kalian jawab juga kemarin itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak lanjutkan kembali ya. Oke, Pak lanjutkan ke soal yang ke-7. Soal yang ke-7. Di sini ada rumus 1 kurang cos kuadrat. Nah, 1 kurang cos kuadrat ini kita rubah. Kan ada rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kalau cos kuadratnya kita pindah, berarti sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nah, 1 kurang cos kuadrat itu dirubah menjadi sin kuadrat X. Ya. Di sini sudutnya 3X per 2, berarti sama. Berarti di sini adalah sin kuadrat 3X per 2. Limit X menuju Pi, sin kuadrat 3X per 2 per X kurang Pi.
Ntar dulu. Kalau di awal kita substitusi hasilnya 0 per 0 nggak ini? Kalau kita substitusi X-nya Pi, berarti di sini adalah 3Pi per 2. 3Pi per 2 itu adalah 270 derajat ya. Berarti cos 270 derajat itu adalah 0 ya. Benar kan? Cos 270 derajat 0. Berarti ini hasilnya adalah 0 per 0. Kan? Ini ada 1. Berarti ini 1 per 0. 1 per 0 itu adalah tak hingga ya. Oke. Ini berarti jawabannya ya sama aja. Di sini ketemu 1 per 0 ya. Enggak. Ya benar dah 1 per 0 karena kuadrat. Berarti ini adalah tak hingga ya. Sebenarnya nggak perlu kalian rubah ke sini ya, ke sin kuadratnya nih, langsung saja disubstitusikan yang ini. Berarti ini soalnya cukup sederhana sebenarnya, tinggal disubstitusikan aja karena tidak hasilnya itu tidak 0 per 0 ya. Yaitu adalah 1 per 0. Kalau 1 per 0 itu jawabannya tak hingga. Kenapa? Karena 0 itu sebenarnya bukan 0, tapi adalah menuju 0, mendekati 0. Jadi ini 1 dibagi yang mendekati 0 atau mendekati yang sangat kecil. Sebuah bilangan dibagi yang sangat kecil itu hasilnya adalah sangat besar. Ya, coba aja 1 dibagi 0,0000001 itu hasilnya adalah 1,000 banyak nolnya. Berarti itu menuju tak hingga. Nah, sementara di sini nggak ada option, mungkin kalian kebanyakan milih 0 ya. Harusnya jawabannya adalah tak hingga. Ya, harusnya jawabannya adalah tak hingga. Karena kalau 0 itu 0 per 1 itu baru 0. 0 per 2 itu baru 0 ya. Oke, ini yang soal nomor 7 harusnya nanti Pak ubah. Oke, ini ada kesalahan mungkin. Oke, Pak langsung saja rubah di sini biar Pak nggak lupa nanti ngebahas soalnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Nah, soal yang nomor 8, ini ada sin kurang sin per tan kurang tan. Sin kurang sin dan tan kurang tan. Untuk gimana nih? Coba kita rubah. Kalau kita substitusi langsung ketemu 0 per 0 ya. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Berarti ini, coba kita rubah tan X kurang tan P-nya dulu. Kita sederhanakan dulu, siapa tahu bisa menghasilkan sebuah bentuk yang sama dengan di atasnya. Tan X kurang tan P itu sama dengan, coba kita rubah tan-nya menjadi sin per cos. Berarti ini adalah sin X per cos X dikurang sin P per cos P. Habis itu kita samakan penyebut, berarti kalau kita samakan penyebut seperti kali silang ya. Berarti sin X kali cos P, sin X kali cos P dikurang sin P kali cos X per cos X cos P kali cos P. Per kalinya kan gitu ya. Menyamakan penyebut. Nah, sekarang sin kurang sin cos kurang sin cos itu ada rumusnya. Kalau kalian masih ingat itu di kelas 11. Ini sama dengan sin X min P per cos X cos P. Ya, jadi sin X cos P kurang sin P cos X itu sama dengan sin kali sin X min P, sin X min P ya.
Oh, ternyata ini kita nggak ada hubungannya dengan sin kurang sin ya. Karena di sini adalah sin X min P. Berarti kita harus rubah sin kurang sinnya. Sin X kurang sin P ini bisa kita rubah menjadi 2 sin cos. Bukan. 2 cos sin. 2 cos X min plus P per 2 kali sin X min P per 2. Oke, ini emang rumusnya. Sin kurang sin itu adalah 2 cos sin. Kalau sin tambah sin itu adalah 2 sin cos. Nah, mungkin aja nanti ketemu soal sin tambah sin ya. Oke, sekarang ini kita bagi. Berarti ini sin kurang sin dibagi tan kurang tan. Berarti ini per ini ya. Limit X menuju 0. Limit X menuju 0. Sin kurang sinnya adalah 2 cos X plus P per 2 kali sin X min P per 2 dibagi dengan tan kurang tan, yaitu ini ya. Sin X min P per cos X cos P. Oke, ini sin sudah sama, yang ini bentuknya kalau kalian perhatikan, ini dengan yang ini itu kan sama-sama sin X min P ya. Ini juga X-nya menuju P. Oh ya, ini sorry, ini salah, bukan 0 ya. X menuju P. Berarti ini hasilnya adalah setengah ya, 1/2. Berarti kalau kita substitusi X-nya dengan P, jadinya 2 cos P tambah P per 2 kali setengah, kali setengahnya dari sini, dari 2-nya ini. Ya. Kemudian ini jadinya kan seper cos X cos P. Cos X cos P. Nah, cos X cos P seper berarti bawah naik jadinya cos X cos P per 1 ya. Atau kata kali dengan cos P kali cos P. Karena X-nya itu P. Ini 2-nya kita hilangkan. Terus ini jadinya cos P tambah P, 2P. 2P bagi 2 itu P. Berarti ini adalah cos P kali cos P kali cos P. Jadinya cos pangkat 3P. Oke, ini jawabannya cos pangkat 3P. Kalau jangan nulisnya seperti ini ya. Cos P kuadrat. Ini cos P pangkat 3. Ini salah ya. Karena cos P pangkat 3 artinya adalah cos P kali P kali P ya. Atau kalau mau nulis pangkat 3-nya di luar, kalian tulisnya kayak gini. Cos P pangkat 3-nya di luar boleh. Atau cos pangkat 3P. Oke, ini Pak hapus. Oke, Pak lanjutkan ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9, limit X menuju 0, cos kuadrat 4X kurang 1 per 2 akar X pangkat 3 kali tan akar 2X. Oke, cos kuadrat 4X min 1 itu kita rubah seperti yang tadi, itu kan ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1, berarti kalau satunya kita pindah, kemudian sinnya kita pindah, berarti cos kuadrat X kurang 1 itu adalah minus sin kuadrat X. Nah, kita gunakan rumus ini, cos kuadrat kurang 1 adalah minus sin kuadrat. Jadinya limit X menuju 0 minus sin kuadrat 4X. Oke, ini 4X ya, jangan ditulis X. Per, ini tetap sama, 2 akar X pangkat 3 kali tan akar 2X.
Nah, di sini masalahnya pembilangnya di sini di atas itu adalah 4x kali 4x ya, sin 4x kali sin 4x, sementara di bawahnya adalah bentuk akar. Bagaimana cara menyelesaikan? Coba aja kalian buka ini ya. Akar x pangkat 3 kali akar 2x. Kalau kita kalikan, ini adalah akar dari 2x pangkat 4. Ya kan, x pangkat 3 kali x pangkat 4. Atau akar 2 kali x kuadrat. Karena akar x pangkat 4 itu adalah x kuadrat. Ada x kuadratnya, maka yang di atas kita kali seper x kuadrat, yang di bawah juga kita kali seper x kuadrat. Sehingga ini limit x menuju 0 minus sin 4x kali sin 4x per x kuadrat, berarti x kali x per 2 akar x pangkat 3 kali tan akar 2x. Ini kita bagi dengan x kuadrat. X kuadratnya kita pecah menjadi akar x pangkat 3 kali akar x. Gitu. Kemudian yang ini kita ubah dulu ya. Yang ini jadinya akar 2 kali akar x. Jadi kelihatan bahwa ini adalah tan akar x per akar x. Kayak gitu ya. Oke, perhatikan bahwa ini hasilnya 4, ini hasilnya 4, ini hasilnya akar 2. Ini sama dengan minus 4 kali 4 per. Ini hilang, kita coret, berarti 2 kali akar 2. 2-nya ini kita coret, hasilnya 2 min 8 per akar 2. Habis itu kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah minus 8 akar 2 dibagi 2. Atau 8 bagi 2 itu 4, berarti minus 4 akar 2. Oke, jawaban akhirnya adalah minus 4 akar 2. Minus 4 akar 2 ya. Kok di sini kuncinya salah. Ya, benar. Tapi rasanya di gini udah benar kok di melajah.id-nya. Mungkin atau ada kesalahan, ada yang bisa ngecek soalnya ini berbeda dengan kuncinya. Oke, berarti kuncinya harusnya B ya di sini. Pak screenshot dulu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Soal nomor 10, limit x menuju 0, 8 kurang akar 64 cos 2x per x kuadrat tambah 2x kali sin x. Kalau kita substitusi ini hasilnya ya 0 per 0 ya. Kalau kita substitusi langsung berarti ini kita keluarkan 8. Taruh ini nggak ada 8-nya. 64-nya kita keluarkan. Akar 64 itu adalah 8-nya, berarti 8 kurang 8 akar cos 2x dibagi ini x menuju 0. X kuadrat tambah 2x, kita keluarkan x-nya, berarti x kali x tambah 2 kali sin x. Sekarang 8-nya kita keluarkan. Limit
X menuju 0, 8 kurung buka 1 kurang akar cos 2X. Dibagi dengan, tetap ya ditulis, X tambah 2 kali sin X. Nah, sekarang 1 kurang akar cos 2X ini nggak ada rumusnya. Yang ada itu kan 1 kurang cos 2X ya. 1 kurang cos 2X perlu ada. Ini kalian rubah dengan cara kali sekawan terlebih dahulu. Jadi 1 kurang akar cos jadinya 1 tambah akar cos 2X per 1 tambah akar cos 2X. Limit X menuju 0. 8 kali 1 kurang cos 2X, kayak gitu ya. Ini kali sekawan, 1 kuadrat 1, akar kuadrat hilang akarnya. Kemudian dibagi dengan, ini tetap X kali X plus 2 kali sin X. Kali yang ini kita, yang di bawah ini kan bukan sekawan, kita substitusi aja 1 tambah cos 0. Cos 0 itu 1, 1 tambah 1, 2. 8 bagi 2 hasilnya 4 ya. Kita bagi aja langsung di sini. Berarti ini limit X menuju 0, 4 kali 1 kurang cos 2X itu adalah 2 sin kuadrat X. Ya kan 2X bagi 2 adalah X. Dibagi dengan X kali X plus 2 kali sin X. Oke, sin kuadrat X itu kalau kita jabarkan, Pak langsung aja jabarkan di sini ya. Oke, ini sin X sama. Kemudian sin X per X, ini hasilnya 1 ya. Yang lainnya kita substitusi. Jadi, sama dengan 4 kali 2 per 2 tambah 2. Sama dengan, berapa ini? 4 kali 2 per 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya 2. Pak, maaf, itu X plus 2 harusnya 0 plus 2, bukan 2 plus 2. Oh iya. Ini ya. Oh iya, benar Pak, salah. Terima kasih. Ini 0 ya, bukan 2. Pada saya Pak bingung. Ini hasilnya adalah 4 ya. Baik, ini soal yang ke-10, soal yang terakhir. Pak screenshot dulu. Baik, sudah 10 soal sudah kita bahas. Di sini sebelum, atau enggak Pak kasih kesempatan dulu, ada yang mau bertanya tentang soal persiapan penilaian harian ini? Tidak ada? Enggak ada ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Abel. Soal yang 10 itu. Soal yang ke-10, di sini 8-nya ini kan ada 2. Kok jadi 1 yang di baris keduanya ini? Gitu ya pertanyaannya. Oke, sebentar.
Untuk ini kan 8-nya ada 2. Jadi bentuknya kayak gini dia. Misalkan kalau kamu ketemu 2 kali 8 dikurang 8, ini kan boleh kita tulis dalam bentuk 8 kurung buka 2 kurang 1. Ini sifat distributif ya. Atau dalam bentuk variabel, jika ketemu A kali B dikurang A kali C, ini jadinya A kurung buka B kurang C. Gitu. Karena kalau ini kita buka, hasilnya kayak gini. Ini juga gitu, 8 ini sama 8 ini, kita keluarkan jadi ini. Sehingga kalau 8 kali 1, itu hasilnya 8. 8 kali ini, hasilnya 8 akar cos 2X. Gitu ya. Makanya ini isi kurung. Kalau nggak isi kurung, nggak boleh. Gitu. Ya, semoga bisa dimengerti jawabannya, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau enggak ada yang ini sudah, kalau belum paham, bisa ditanyakan lagi. Sudah ya, Abel ya? Oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi. Pak kasih kesempatan lagi. Untuk minggu depan kita adakan penilaian harian. Jadi sesuai janjinya Pak. Penilaian hariannya untuk minggu depan sama seperti yang tadi. Persiapan penilaian hariannya itu percobaannya cuma 1 kali saja. Jadi kalau kalian belum siap melakukan penilaian, misalkan kuota atau jaringan kalian itu bermasalah, mendingan cari di jam berikutnya gitu ya. Nanti Pak kasih kesempatan 1 hari. Jadi hari Senin dari pagi sampai jam 12 malam Pak kasih kesempatan untuk penilaian hariannya. Jadi kalau misalkan paginya kalian sinyalnya nggak bagus, silahkan di sorenya atau malamnya ya. Soalnya kalau misalkan jaringan kalian bermasalah, itu tidak bisa Pak berikan kesempatan yang lain lagi. Itu ya cuma 1 kali kesempatan aja. Terus untuk kuisnya, untuk penilaian hariannya itu soalnya itu tidak seperti yang ini, soal penilaian harian, soal persiapan ini. Kalau soal persiapan ini semua siswa itu dapat soal yang sama. Nanti ketika penilaian harian itu Pak sediakan 10 soal, di mana setiap soal itu ada 5 tipe, nanti sistemnya akan mengacak sendiri. Kalian dapat soal yang mana. Mungkin saja berbeda, mungkin saja sama dengan temannya ya. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dihidupkan videonya, kameranya. Silahkan dihidupkan videonya untuk yang belum menghidupkan. Kita akan mengadakan dokumentasi. Oke, di sini ada sekitar 4 atau enggak Pak share screen aja ya. Enggak bisa. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pesertanya cukup sedikit. Oke, untuk berikutnya itu silahkan untuk namanya itu isi kelas ya. Isi kelas sama nomor absen di depannya seperti di GC, di Google Classroom. Ya nanti soalnya absennya tuh otomatis di Zoom-nya. Biar gampang Pak ngecek siapa aja yang hadir di Zoom meeting ini ya.
untuk berikutnya. Silahkan nanti diganti namanya. Oke, demikian dulu untuk video conference kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas, selamat siang. Silahkan bisa kalian leave videonya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Kalian bisa leave videonya.